Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Kisah Lampau, menjaga kisah menyambung warisan. Hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Muhammad Safi Asyari. Selamat Betul. pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Kami sedang berada di daerah atau area sekitar Monumen Arek Lancor, Iya, dan betul. kebetulan di depan kami ada Masjid Agung Asyuhada. Betul. Ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Ya, Mbak, sama-sama. Jadi kami di sini ingin bercerita atau ingin tahu cerita yang banyak dari Bapak Muhammad Safi Asyari tentang apa arti dari Monumen Arek Lancor itu sendiri, Bapak. Oh, begitu. Baik, Mbak. Di belakang kita ini ada Monumen Arek Lancor, yang mana warnanya itu kan silver ya, apa itu ya. Arek Lancor itu terdiri dari dua kata. Arek yaitu celurit ya. Kemudian lancor itu adalah tombak. Jadi kalau kita bicara dengan tombak, jelas ada suatu pegangannya panjang. Makanya arek lancor itu arit atau celurit yang panjang. Nah, terbukti di belakang ini. Ya, panjang-panjang. Seperti yang kita lihat ya Pak ya. Betul tuh. Nah, itu. Kemudian di arek lancor itu ada 5 macam ya. Ada 5 itu. Dengan bentuknya dan panjangnya besarnya beda-beda. Itu menandakan bahwa para pejuang kita pada waktu itu tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri atau TKR waktu itu, tidak. Tapi dari pihak luar pun sukarelawan. Siapapun juga itu sukarelawan, banyak. Di antaranya itu adalah Sindo, kemudian IPI, Ikatan Pemuda Indonesia, kemudian Palang Merah, HMI. Terus lagi ada PBRI, jadi Brigade Pemberontakan Rakyat Madura pada itu, yang dipimpin oleh Kiai Haji Amin Ja'far, yang namanya diabadikan di Jalan Amin Ja'far. Gitu. Nanti akan saya ulas siapa itu tokoh-tokoh itu dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu arek lancornya gitu ya. Arek lancor itu didirikan pada tahun 1985. 1985 di masa Bapak Haji Hadi Abdullah pada waktu itu. Jadi tahun 1985 itu memang arek lancor didirikan, dan sumber dananya bukan dari pemerintah. Ya. Sumbernya bukan dari pemerintah, anggarannya ya Pak ya. Iya, anggarannya bukan dari pemerintah. Artinya dari masyarakat Pamekasan yang berdomisili di Jakarta, kemudian di sana itu diminta sumbangan, kemudian dikoordinir oleh salah satu mantan direktur Bank Indonesia, yaitu Rahmat Saleh. Jadi orang Pamekasan dia dulu. Jadi dia koordinir itu berapa biayanya sebagainya, maka jadilah terbentuk ya Monumen Arek Lancor di belakang itu. Sehingga kita itu banyak mengetahui apa sejarah daripada Arek Lancor itu didirikan di situ. Pada waktu itu Pamekasan itu kedatangan Belanda ya. Belanda agresif, militer Belanda pada waktu itu. Belanda datang ke Pamekasan itu pada tanggal 6 Agustus 1947. Kenapa datang ke sini? Karena Belanda ingin mendirikan negara-negara Madura, ingin menguasai, jelas itu. Tapi para pejuang kita itu pada waktu itu tidak mau. Ngapain? Kita ini sudah merdeka kok. 17 Agustus 1945. Jadi mereka itu berkomitmen, para pahlawan kita, untuk mempertahankan kemerdekaan seperti itu. Sehingga ada diskusi bagaimana caranya kita untuk melawan Belanda, sementara dari segi persenjataan kita tidak seimbang. Ya, benar.
Dan perlu diketahui, sejak apa yang saya katakan tadi itu, para pejuang kita tidak hanya terdapat dari TNI dan Polri, tapi juga dari masyarakat. Ya itu tadi, Perindo, Pesindo, IPI. IPI ini Ikatan Pemuda Indonesia. Siapa pemuda itu? Pemuda itu adalah murid SMP 1. Murid SMP 1 pada waktu itu. Murid Ikatan SMP. Pemuda Indonesia. Dulu tidak ada SMA masih, belum. Kalau SMA itu masih zamannya Pak Sunarto. R. Sunarto. Di lapangan itu kan, R. Sunarto kan lapangan itu. Itu kan presidenan dulu yang mimpi pada itu. Di mana Pak yang ada tulisan Bapak Sunarto? R. Sunarto itu di stadion. Oh, di Lapangan stadion itu kan ya. stadion R. Sunarto. Sunarto, ya. Itu adalah pemimpin Karsidenan di sini dulu itu. Jadi dia itu pelopor pendidikan juga. Jadi tidak hanya TNI dan Polri yang berjuang untuk mengusir penjajah pada waktu itu, tapi juga masyarakat umum. Termasuk juga dari santri seperti Hizbullah, ya. Kemudian Sabilillah itu. Jadi kelima itu dan keenam itu adalah menggambarkan ada di salah satu di Monumen Arek Lancor. Itu jumlahnya 5. Jadi masyarakat itu ada 5 komunitas yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1947 itu, jadi 10 hari setelah Belanda datang, yang mendarat di Brenta sama Camplo itu, maka terjadilah pertempuran pada waktu itu. Pertempuran pada waktu itu. Kemudian ditandai dengan tembakan. Tembakan tersebut menandakan bahwa kita harus menyerang. Ya. Tapi sayang, sebelum ada tembakan tersebut, pihak Hizbullah dan teman-teman yang lainnya itu nyerang duluan, hanya selisih berapa menit. Serangan tersebut menjelang subuh. Maunya kan jam 3 kita harus serang pada waktu itu. Ternyata jam 2 sudah mau serang. Dini hari Dini ya Pak hari, ya? iya. Dini harinya. Waktu itu kan memang Belanda asik-asiknya tidur, istirahat. Di mana tempatnya Belanda itu? Ya ini. Di Kodam ini. Ini tahunnya Belanda ini dulu nih. Kodam mana Bapak? Ini Kodam ini, ada Kodam situ kan. Oh, Dari situ. sebelahnya iya. toko Apollo. Iya, sebelah Apollo di belakangnya itu. Ya. Tentara Belanda itu. Di sana diserang. Terus kemudian di daerah Presidenan ini di sampingnya itu juga di situ. Nah, Kodim juga ya Pak ya. Kodim juga itu tempatnya Belanda. Jadi dari sebelah timur itu Hizbullah yang menyerang di Galis. Kemudian dari barat ya, pasukan-pasukan dari TNI pada waktu itu juga. Jadi serentak menyerang. Karena keterbatasan senjata itu tidak seimbang antara Belanda dengan pejuang kita, ya sudah gugur itu banyak jumlahnya semua antara pihak Belanda dengan kita itu ada 150 yang tercatat kok. Yang tercatat dulu ya, yang resmi yang tercatat. Tapi kalau di luar itu banyak sebenarnya, lebih dari itu. Dan banyak juga yang meninggal ya Pak? Yang meninggal, artinya dari pihak Belanda itu 65 yang meninggal korbannya. Kemudian yang dari kita ini 85. Nah, yang 85 itu disatukan oleh Belanda, dibuatlah ini ada tugu di sini nih, ada tugu. Oh, ini di sebelah. Ini nih, ya sebelah ini. kita sekarang ya Pak ya. Sebelah kita di sini, sebelah kiri kita ini. Ini ada galian lubang besar. Jadi ada penguburan massal pada itu para pejuang kita, para syuhada kita. Jadi mereka itu sebelum dia itu dikuburkan, dia itu dilindas sama tank, Belanda itu, sama truk. Kemudian disatukan situ. Habis itu dikasih bensin. Ada juga dibakar. Habis itu sudah dikuburkan waktu itu. Jadi ini tugu berarti di bawahnya itu para syuhada semua itu. Kurang lebih 85 syuhada yang berjuang pada waktu itu. Persis ini dan makanya didikan itu membara kan ada obornya,
terus ada Garudanya, kemudian ada teks proklamasi. Itu ada burung ini Pak ya di Ya, atas? Garuda Ada itu. burung Itu Garuda ya Pak Garuda ya? itu menandakan bahwa mereka itu memang betul-betul berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sejikal tanah pun dia tidak diizinkan. Jadi Pamekasan ini karena Pamekasan ini bagian dari republik, jadi tidak mau dijadikan sebagai negara Madura, yaitu pada tahun 1950. Ya tidak mau. Jadi dia berjuang. Berarti di bawahnya tugu ini Ada. ada jenazah-jenazah Pak? Apa sudah dipindahkan ke tempat lain atau bagaimana Pak? Yang jenazah ini pada tahun 1972, Ya, ini dipindahkan oh dipindahkan. dipindahkan ke mana? Ke Panglekur, Panglekur. Taman Makam Pahlawan. Oh, baik. Apakah di sini aja yang dipindahkan? Ada penguburan massal juga di daerah Kelampar. Jadi ada dua. Nah, serang pertama ini ya di sini. Serang pertama itu yang jumlahnya 85 dari kita itu yang gugur di sini. Kemudian agresi kedua Belanda itu, karena kita pada waktu itu kan kalah kan mundur. Ya. Merengsek ke mana? Ke Kelampar, Propo. Jadi pada tanggal 11 Juli 1947 ada agresi Belanda menyerbu Kelampar karena base camp-nya tentara kita pada itu, prajurit kita ada di sana, mundur di sana. Ternyata sama juga persis dengan apa yang kita menyerbu tentara Belanda itu secara tiba-tiba. Juga agresi kedua Belanda itu menyerbu kita ini secara tiba-tiba juga di sana. Di Kelampar juga di ya Pak? Kelampar. Maka terjadilah pertempuran di Kelampar. Banyak juga korban sana, termasuk pada waktu itu adalah Sersan Misrul. Oh, Sersan Misrul itu Sersan nama Misrul. Nama jalan kan? Ya. Dijadikan jalan Sersan Misrul itu. Itu ada Sersan Misrul seorang pejuang kita. Jadi itu merengsek karena apa aja tidak seimbang, dia bukan lari, tapi dia mundur. Jadi mundur ke Kelampar. Jadi berapa bulan kemudian tanggal 11 Juli itu 1947 terjadi pertempuran kembali di sana. Banyak juga Pak ya korbannya? Banyak di sana juga, tapi banyak ini. Ini berapa bulan berapa ya juga puluhan di sana. Akhirnya dia dikubur massal juga di sana. Dan dipindahkan juga ke Taman Makam Ya, Pahlawan. di Barnen pada 1972 dia itu dikumpulkan jadi satu, ditaruh di Makam Pahlawan Panglekur itu Jalan Panglekur. Ya, oh. Jadi kalau yang Amin Jafar itu setelah dari sana, yang selamat Amin Jafar pada itu. Ya. Dia larinya ke mana? Ke Jombang. Ke Jombang. Ya, dia berjuang di sana juga. Terus komunikasi di sini, tapi dia akhirnya meninggal di Jombang. Diabadikan namanya Jalan Kiai Haji Amin Jafar, gitu kan ya. Di Gading itu dengan sebelahnya kan Sersan Misrul ya Pak ya. Pas kemudian satunya juga pemimpinnya yang namanya Letnan Maksum. Letnan Maksum itu gugur di Waru. Oh, Waru. Waru ini ada apa juga Pak? Waru itu memang tempat perjuangan juga, base camp-nya juga. Jadi ketika mereka itu menyusun strategi, maka salah satunya di daerah utara itu yang paling strategis, paling enak, paling sulit itu dijangkau oleh Belanda. Karena memang dari segi jarak dan juga jalannya kan kayak gitu dulu kan. Jadi enak. Tapi beliau gugur di sana, juga bertempur. Belanda ini terus merengsek ke Pelengahan, ke Begantenan, ke Waru, terus sampai ke pantai utara situ terus. Akhirnya Pamekasan dikuasai oleh Belanda pada itu. Berarti sudah banyak pertempuran Pak ya? Pertempuran sudah yang biasa, luar biasa sudah bisa. Saya makanya kenapa yang saya pikirkan sekarang itu justru di daerah sini ini para pejuang kita itu banyak. Malah salah satu di antara peninggalan yang historis seperti itu dikikis sedikit. Salah satunya ya gimana ya, di depan kita ini Jalan Cijimat ditutup, kemudian tidak ada celah sama sekali. Mungkin di sana nanti di pojokan itu mungkin dikikis dulu itu di sana ada salah satu apa ya, prasasti ya. Prasasti di sebelah mana Pak? Pojokan, di pojok sana ada. Prasasti apa Bapak? Prasasti menerangkan terkait dengan peristiwa perjuangan pada itu. Entah saya lihat nggak ada kayaknya.
kemana itu tuh nggak tahu saya itu. Apa dipindah atau bagaimana saya nggak tahu. Sangat disayangkan memang. Kalau misalnya di Monumen Arek Lancor sendiri sepertinya di dalam itu juga ada prasasti nggih, Bapak? Oh ya, iya di Ya. situ. Di situ saya masih belum begitu melihat pasti. Memang dia ada. Apakah prasasti itu apa bacanya saya nggak tahu masih. Masih belum saya koreksi sebelumnya. Jadi air lancor ini memang adalah suatu alat senjata khas Madura, Ya. khususnya Pamekasan. Dan berarti Iya, bentuknya itu bentuknya ada itu 6 ya ya, itu. Pak, ya? Itu ya. 6 atau 5 ya, Pak, ya? 1, Itu 2, 5 ya, Pak, ya? 5, ada 5. Itu kan 5. beda-beda, tingginya Tingginya beda, beda. beda. Itu menandakan bahwa yang berjuang pada waktu itu yang jelas memegang teguh pada rukun Islam 5, kelima ya. Kemudian ada beberapa masyarakat atau komunitas yang berjuang di situ. Jadi tidak hanya TNI Polri seperti saya Ya, tadi jadi itu atau semuanya, Pak, TKR, ya, jadi semuanya. komponen utama dan pendukung Iya, juga ini, Pak, ya, sungguh luar berjuang. biasa. Gitu, terutama Oh. para alim ulama, para pondok pesantren itu sangat-sangat mempunyai dedikasi tinggi Nah, terhadap. terus Bapak kalau misalnya saya boleh tahu Iya, ini, mengapa Monumen Arek Lancor ini diletakkannya di tengah sini? Apakah ada kaitannya dengan, eee, gedung Ekskarsidenan ekspresi atau kan. Bakorwil? Oh iya betul, ini bagus sekali ya. Pertanyaan begini, saya sambung lagi ya pertanyaannya itu. Kenapa kok ada 2 tugu ya? Ya, Ya, benar. ada Pertama Lancor Tugu ini, sama Pak, ya? ini, Nah, benar. sama ada Lancor Terus gitu ya. dengan posisinya yang dekat juga dengan Ekskarsidenan yang Ekspresidenan. merupakan dulu ini ya, Kerajaan Iya, Pamelingan ya, Kerajaan Pak, Pemelingan ya? dulu, Ya. heeh heeh. Apakah ada hubungannya salah Iya, satu dengan yang begini, lain, Pak? yang membikin atau arsitek daripada pembuatan Arek Lancor ini yaitu Mas Ersat pada itu. Mas Mas Ersyad. Ersat itu adalah putra dari seorang kiai atau guru ngaji atau pendidik di Kabupaten Pamekasan. Itu arsiteknya. Kemudian untuk biaya dan anggarannya sudah saya gambarkan tadi Iya, dari warga Pamekasan yang ada di Jakarta kan ya. Jakarta. Heeh. Jadi diletakkannya di tengah-tengah itu memang monumen itu harus memang di tengah-tengah harusnya memang. Mmm, Entah di bawah itu ada apa saya nggak tahu. Tapi setelah kemerdekaan itu di daerah Arek Lancor ini ditempati terminal dulu, terminal. Dan itu adalah pusatnya. Kalau kita lihat di atas itu persis Arek Lancor di tengah-tengah. Jadi para arsitek itu memang meletaknya di tengah-tengah memang. Bukan berarti karena di bawahnya ada, tidak. Karena untuk menjadi simetris lah. Kanan lebarnya sama, kiri juga, depan belakang juga sama. iya. Dan itu membuat keindahan sebenarnya. Kalau Arek Lancor ini ditaruh di sana, gimana kelihatannya? Karena Arek Lancor ini adalah pusat Iya, monumen perjuangan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Wong namanya bahasa pusat, itu mesti di tengah. pasti di tengah. Gitu Oh. ya. Mengapa, ini Pak, searah sama Bakorwil? Searah dengan Bakorwil gitu ya. Iya. Begini, mungkin ini analisa saya ya, Iya. tapi mungkin ini tidak ada di catatan sebenarnya. Kita pakai analisa secara logika aja. Bakorwil itu adalah pusat pemerintahan pada waktu itu. Dan ketika pusat pemerintahan itu di depannya ada tugu sebagai pesemangat untuk berjuang, maka itu hal yang wajar. Sangat aneh sekali ketika tugu itu ditaruh di samping Bakorwil, Iya. ya kan? Atau Jomplang mungkin kan gitu dah. saat dulu zaman Kerajaan Pemelingan atau di Gedung Bakorwil yang sebelum ditempati VOC dulu terjadi peperangan mungkin Bapak, jadi Bisa juga, bisa jadi juga. saat itu mungkin senjatanya Heeh, menggunakan iya, celurit atau bisa apa, iya, senjata tradisional. iya, sehingga Begini kalau kita tarik ke belakang, ketika Ronggo Sukawati itu mendirikan kerajaan Pemelingan, bukan Pemelingan, Pamekasan ya. Misalkan Medilaras, ya kan Medilaras sebenarnya. Jadi beliau itu kalau kita mau sholat sebenarnya dia lewatnya mesti muter sini, muter sini. Tumpuannya di sana, di area Lancor ini. Kemudian terus ke barat. Nah, barat ini kan tempatnya Masjid Kitratuh namanya dulu. iya,
Jadi kalau kita beribadah di Masjid Agung ini ya Pak iya, ya? Masjid Agung itu Masjid Agung. Jadi di tengah-tengah sini memang sudah pas dan persis, tepat. Bukan karena hanya ada senjata tenggelam di situ atau ada pertempuran, titik pertempuran di tengah, bukan. Tapi kalau kita melihat di sejarah pertempuran itu, memang di pusat tengah ini terjadi pertempuran luar biasa. Oh, Di tengah dulu sini ya nih. Pak ya? Iya, jadi dia udah di sana nyolong swat. Dari Belanda kan Belanda di sana. Di Belanda di sana. Di Kodim itu Iya ya di Pak Kodim ya? sama di situ di sebelah Presiden itu, sebelah timur itu. Kayaknya kan ada asrama. Depannya lapangan tenis ya Iya, Pak, di itu. benar. Kemudian di apa nih di Rama ini nih. Di Rama juga. Jadi nyerangnya memang bertumpu di sini tengah ini. Terjadi ledakan dan luar biasa. Yang menimbulkan korbannya 85 tadi 85 dari pihak kita, juga dari Belanda kan 65. Jadi semuanya yang tercatat itu 150 korbannya. Dan itu perjuangannya, peristiwanya itu pertempuran waktu durasinya 5 jam. 5 jam. Lama sekali ya Pak. 5 jam luar biasa itu, luar biasa. Sehingga saya akhirnya di hati saya itu ingin menulis puisi pada waktu itu. Saya ciptakan puisi kok untuk ini. Saya ada kok puisi 5 jam lautan darah di bumi Pamekasan. Itu judul puisi saya. 5 jam lautan darah. Iya, ada puisinya kok. Wah, hebat itu. Kalau saya baca itu, orang lain diem gitu. Karena ini Pak ya, benar-benar pejuang kita dulu benar-benar sampai titik darah penghabisan. Sampai sekarang ini saya mau nangis nih. Ya. Saya mau nangis, tapi bagi mereka kan tidak menghargai para pejuang kita itu sangat munafik. Ya benar. Lebih-lebih yang veteran, tidak disantuni dan sebagainya. Sangat munafik. Cobalah lihat ke belakang. Bagi mereka yang duduk sekarang itu, yang duduk manis di kursi goyang itu, di kursi enak dan sebagainya, bukan dari siapa-siapa, dari pahlawan kita. Tapi boro-boro mereka tidak dihargai dan sebagainya. Bukan tidak dihargai, kurang menghargai. Kurang menghargai ya. Jadi ini pentingnya belajar sejarah Pak ya. Sejarah itu. Makanya buat Mbak Nia ini saya sangat berterima kasih adanya konten seperti ini. Sehingga bisa masyarakat, khususnya para kaula muda ini tahu. Sungguh perbuatan yang luar biasa Mbak ini dengan tim-tim ini. Semoga Allah akan bisa membalasnya. Semoga Allah akan bisa membalas itu. Akan dikenang nanti terus ini konten ini menyiarkan ini. Waduh luar biasa itu. Sangat berterima kasih. Kami juga terima kasih banyak Bapak sudah mau jadi narasumber hebat kami. Karena susah sekali Bapak menemukan narasumber yang benar-benar paham tentang sejarah Pamekasan. Baik Bapak, itu cerita tentang Monumen Arek Lancor ya Pak ya, dan juga tugu-tugu yang ada di sini. Ternyata ada 2 tugu, ada monumen dan tugu pahlawan di Bapak. Terus saya juga ingin bertanya kepada Bapak, saya penasaran nih Bapak, mengapa di depan kita sekarang ada Masjid Agung Asyuhada. Mungkin ada sejarah tersendiri mengapa Masjid Agung Asyuhada letaknya tepat di depan Monumen Arek Lancor dan juga seberangan dengan Tugu Pahlawan. Oh iya, begini loh Mbak Nia ya. Kalau kita membahas Masjid Jami ini, Masjid Asyuhada, Masjid Agung Asyuhada, awal mula didirikan oleh raja kita, Pangeran Rogo Sukawati kan ya. Pangeran Rogo Sukawati itu mendirikan masjid, bukan masjid, tapi Masjid Rato. Oh namanya dulu Masjid Rato. Masjid Rato. Makanya di sini ada jalan Masjid kan ya. Masjid nomor 23 ini kan. Jadi dulu itu ketika raja Islam pertama kita Rogo Sukawati itu mendirikan suatu Masjid Rato. Dan bentuk ukurannya ya kayak musola lah. Kayak musola, tidak besar kok. Paling-paling 15 meter kali 20. Tidak sebesar saat ini ya Bapak. Yang penting dia itu cukup untuk 40 orang. Mengapa 40 orang Pak? 40 orang kan memang syarat untuk masjid kan ya. Syarat minimal kan? Ya. Minimal untuk masjid. Memang. Sungguh luar biasa. Rogo Sukawati ini memang keislamannya luar biasa. Dia juga memegang hukum Islam. Jadi dia serta-merta dia mendirikan masjid itu asal mendirikan. Ada dasar-dasarnya ya Pak ya. Terus kemudian siapa saja yang mendiami atau yang bersolat di situ? Yang jelas itu adalah masjid milik
keraton pada itu. Keraton Pemelingan, Pemelingan. Bapak. Baik. Pamekasan pada itu, Mandilaras kan ya. Jadi dia itu khusus kerabat keraton waktu itu. Lambat laun perkembangan Islam itu sendiri banyak, maka diumumkan untuk umum. Tuh. Karena terjadi suatu invasi dari Mataram pada itu, dari Mataram, di mana Mataram itu bekerjasama dengan kolonial Belanda pada waktu itu. Karena serangan pertama Mataram ini kalah. Sama Rongosoti kalah, dipukul mundur. Ngamuk. Sultan Agung ini, ngamuk yang Mataram ini, kok bisa-bisanya tentara kita ini kalah dengan Pamekasan sekecil itu. Akhirnya diminta tolong ke kerjasama dengan pihak Belanda pada waktu itu. Digempurlah Ronggo-Sokowati. Akhirnya pada waktu itu ya sudah, gugur semua. Termasuk Ronggo-Sokowati, kerabat-kerabatnya. Hanya satu yang bisa lolos, yaitu Adikoro I pada waktu itu. Nah, setelah kepemimpinan Adikoro I, bukan dulu ini setelah dikuasai oleh Mataram, masjid Keraton itu kemudian dipugar, diganti, dibongkar. dibongkar. Oh, dibongkar. Gitu. Mengapa dibongkar, Pak? Setelah dibongkar itu dipasrahkan kepada kolonial Belanda. Dan corak bangunannya itu menganut kepada kayak di Masjid Ampel itu. Di Sunan Giri, ya. Artinya persegi 4, kemudian ada moncong kerucut itu ya, ada 3 tingkat. Kalau ini yang di depan ini sudah Timur Tengah ini, bukan ini sudah Timur Tengah. Modifikasi ya Pak ya, berarti ya. Aslinya bukan ini ya Pak ya, berarti. Kayak Masjid Demak itu kan tahu kan ya, di Demak. Kota gini kemudian ada tingkat. Berarti ini mengapa tidak dipertahankan bentuk aslinya Pak? Ini yang perlu kita pertanyakan. Ada apa ya seperti itu? Ini ada pergeseran sebenarnya. Ketika sudah dikuasai oleh Mataram dan diberikan kepada Belanda pada itu, Belanda ini merenovasi. Dia itu menghilangkan sejarah yang ada di Kabupaten Pamekasan, khususnya Madura. Jadi biar masyarakat Pamekasan itu tidak tahu. Jadi hebat Belanda ini. Menghilangkan sejarah sebenarnya. Tidak ada di sama sekali. Iya, ini sudah Pak ya, sudah seperti masjid-masjid saat ini ya Pak. Setelah itu terjadi lagi setelah Belanda kalah, sudah pulang. Jadi kurang lebihnya pada tahun berapa ya, 1900 berapa itu, 60-an atau berapa gitu. Itu diganti lagi. Diganti seperti apa yang terakhir kita lihat di gambar YouTube itu ada kan, Masjid Jami yang asli waktu itu. Sebenarnya itu bukan aslinya dari Ronggo-Sokowati, bukan. Itu sudah dari Mataram. Berarti tidak ada pihak yang mengabadikan model asli dari Masjid Keraton ya Pak? Tidak ada yang mengabadikan. Tapi kalau kita mengingat dari sejarah zamannya pada waktu itu, di mana-mana masjid itu, masjid Islam pada waktu itu, ya sama persis lah seperti Giri, Demak itu. Cuman atapnya itu tidak seperti atap dari genting atau bambu, tidak, atau dari kayu, tidak. Dia itu pakai jerami. Oh, jerami. Dan di depannya itu ada serambi. Nah, serambi itu pada waktu itu ada tempat untuk berdiskusi terkait dengan, kalau di zamannya Ronggo-Sokowati tidak untuk strategi perang, enggak. Dia itu terkait dengan pembangunan wilayah. Diskusinya. Siapa yang berdiskusi? Ada kaum kerajaan, kaula, temenggung, dan sebagainya. Oh, jadi di masjid ini selain digunakan untuk berdakwah, juga berdakwah seperti itu. Untuk pembangunan Kota Pamekasan ya Pak. Nah, sekarang kan sudah modernisasi kan, sudah dikembangkan dengan akad nikah, acara sini kan sekarang ada. Akad nikah, terus ada sekolah juga. Ada sekolah juga kan, PAUD dan sebagainya. PAUD, madrasah itu juga pengembangan ada. secara modernisasi. Jadi ada apa-apa itu bagus. Cuman yang sangat saya sayangkan itu bentuknya ya Pak. Khas dan bentuk heroisnya itu. Heroisnya itu mana ya? Enggak ada sama sekali itu. Itu bentuknya beda. Salah itu sudah. Salah itu. Bukan bentuk aslinya Bukan bentuk aslinya.
sebelah utara itu ada tempat khusus untuk pengurus masjid, takmir maksudnya. Dan bentuknya sama juga kayak masjid, kerucut. Berlantai 3, beratap 3. Sama juga seperti itu. Ini hilang. Inilah kecerobohan dari pihak kita itu. Tidak tahu siapa, saya tidak tahu. Saya sebagai pemerhati sejarah dan budaya itu sangat prihatin kan. Dan sementara anak cucu kita itu tidak tahu kan. Tahunya sekarang itu masjid ya, Masjid hijau, Jami, ini, Asyhada, seperti ini dan sebagainya. Itu. Ini sebenarnya, waduh sangat disayangkan kok. Iya. Semoga tidak ada lagi bangunan sejarah lain yang berubah ya Pak ya. Semoga bentuknya. akan saya kawal nanti. Insya Allah saya akan kawal. Tapi dengan catatan harus ada pemberitahuan kepada saya. Ya, benar, Kalau tidak ada pemberitahuan kayak kemarin nih, saya kan tidak tahu nih. Ini Jalan Cijimat ini. Ya, tidak tahu juga. Ya, dijadiin pagar ya Pak ya. Iya, ternyata buat eksekusinya terakhir itu diundang teman-teman budayawan itu. Ya kalau sudah dieksekusi, sudah ada kontrak dengan PT dan Pak sebagainya. ya. Ngapain kita? Ngapain di? Ya sudah. Sudah terlanjur ya Pak. Sudah tanda tangan ya sudah kita apa-apa. Tapi dengan catatan itu, oke lah. Kita yang sudah ada ini kita rawat bersama gitu loh. Jangan sampai kita dikurangi terus, akhirnya tidak ada. Sementara anak cucu kita itu sangat membutuhkan itu. Karena seperti apa yang sudah saya katakan kemarin itu, bahwa sejarah itu adalah banyak memberi pelajaran kita terhadap akhlak. Ya, benar. Karena akhlak adalah lebih utama dari segalanya. Baik dalam hal memimpin dan lain sebagainya. Begitu Mbaknya. Benar Pak, ilmu bisa dicari Pak ya, tapi akhlak itu memang harus dipelajari ya Pak ya. Itu harus, benar Pak. Banyak sebenarnya kalau rentetan banyak. Baik Bapak Muhammad Safi Asyari, terima kasih banyak untuk waktunya. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen YouTube kita dan juga akun media sosial kita lainnya, Kisah Lampau Media. Dan juga untuk teman-teman yang tidak punya waktu luang untuk menonton, bisa mendengarkan kami Kisah Lampau di Noise dan Spotify. Dan jangan lupa tonton terus keseruan kami tentang sejarah-sejarah di Kota Pamekasan. Terima kasih banyaknya Bapak. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.